Hai anak-anak, kembali lagi ke pembelajaran PKWI bersama Bu Novi. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat ya, biar tetap semangat ikut pelajaran PKWI. Membahas tentang analisis BEP atau Break Even Point ya. Mungkin kalian tumben dengar ya analisis BEP atau Break Even Point. Nah, di sini Ibu akan jelaskan apa itu BEP, kemudian cara perhitungannya bagaimana, dan Ibu nanti akan memberikan beberapa contoh soal yang berhubungan dengan BEP ini. Nah, BEP atau Break Even Point ini adalah suatu cara untuk mengetahui kapan kalian bisa balik modal. Atau dengan kata lain, dengan menjual berapa produk kita bisa balik modal. Jadi untuk mengetahui ya titik impasnya bagaimana dari usaha yang kalian jalankan. BEP ini memiliki 3 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu untuk mengetahui jumlah produk yang terjual itu berapa. Kemudian fungsi yang kedua itu untuk mengetahui harga produk yang kalian nanti pakai sebelum kalian terjunkan ke pasaran. Kemudian fungsi yang ketiga itu adalah untuk mengetahui untung dan rugi dari usaha yang kalian jalankan. Nah, untuk BEP ini ada 2 jenis ya. Yang pertama itu ada BEP harga, kemudian yang kedua nanti ada BEP produksi. Nah, BEP harga di sini digunakan untuk menentukan harga jual sebelum ke pasaran, di mana rumusnya itu adalah BEP harga sama dengan biaya produksi dibagi dengan jumlah produknya. Kemudian untuk BEP yang kedua itu ada BEP produksi, di mana BEP produksi ini digunakan untuk mengetahui dengan menjual berapa produk kita bisa balik modal ya. Kemudian untuk rumusnya itu adalah BEP produksi sama dengan biaya produksi dibagi dengan harga awal produknya. Untuk soal nomor 1. Nah, Dapur Radeva adalah sebuah warung makanan khas daerah yang memproduksi ayam betutu khas Singaraja. Dalam satu hari, warung ini bisa menghasilkan 15 porsi ayam betutu, di mana dalam produksinya, warung ini memerlukan 15 ekor ayam utuh, di mana harga per ekornya itu adalah 30.000. Kemudian biaya untuk perbumbuan itu memerlukan 125.000. Selain itu, warung juga mengeluarkan biaya pembelian kotak makanan karena warung hanya melayani pembelian dengan take away selama masa pandemi ini dengan total biaya pembelian kotak itu sebesar 33.000. Nah, kemudian Dapur Radeva ini mematok harga awal yang dirancang untuk satu porsi ayam betutu itu adalah 55.000. Nah, untuk pertanyaannya, kalian coba hitung BEP harga dan BEP produksi dari Dapur Radeva ini. Cara menjawab yang pertama itu kalian buat dulu diketahuinya ya, berdasarkan contoh soal yang tadi. Yang pertama diketahui itu adalah jumlah produk, di mana jumlahnya itu adalah 15 porsi. Kemudian biaya produksinya itu sebesar 608.000 dengan rincian pembelian ayam sebanyak 15 potong dikali 30.000 menghasilkan jumlah 450.000. Kemudian perbumbuan memerlukan 125.000 dan juga pembelian kotak sebesar 33.000. Jadi diketahui biaya produksinya itu adalah 608.000. Dan juga yang diketahui berikutnya itu adalah harga awal yang dirancang per porsi sebesar 65.000. Kemudian kalian buat ditanya, dimana yang ditanya di sini adalah BEP harga dan juga BEP jualnya. Langsung kita jawab ya. Untuk BEP harga sesuai dengan rumusnya itu adalah biaya produksi dibagi dengan jumlah produk, di mana biaya produksi yang diketahui tadi adalah 608.000 dibagi dengan jumlah produk yaitu sebanyak 15 produk atau 15 porsi. Jadi 608.000 dibagi 15 itu menghasilkan 40.533. Nah, jadi kalian di sini bisa jadikan patokan harga 40.533 ini nanti sebelum kalian terjun ke pasaran ya. Nah, kalau kalian mau dapat untung,
Berarti kalian tadi kan mematok harga di awal 55.000, kemudian kita sudah hitung BP harganya dapat 40.533. Jadi kalau kita hitung, otomatis keuntungan yang kita dapat itu adalah Rp14.467 per porsi ayam. Nah, caranya menghitung itu adalah kalian kurangi harga awal yang sudah kalian rancang dengan BEP harga yang sudah kalian hitung. Nah, tadi kan sudah diketahui harga awal yang kita rancang itu 55.000, kemudian BEP harga yang kita dapat 40.533. Jadi bisa kalian dapat hasil untuk keuntungannya sebesar Rp14.467 per porsi ayamnya. Kemudian untuk BEP produksi, sesuai dengan rumus juga ya, BEP produksi itu rumusnya biaya produksi dibagi harga awal. Jadi tadi diketahui biaya produksinya 608.000 dan juga harga awal 55.000. Jadi kita bagi mendapatkan hasil 11,05. Nah, sebelumnya kan kalian udah tahu ya, fungsi dari BEP produksi itu kan untuk mengetahui dengan menjual berapa produk kita bisa balik modal, kan begitu ya. Nah, di sini kita dapat jawaban 11,05. Kalau kita logikakan, tidak mungkin ada produk yang jumlahnya 0, kan ya. Jadi caranya mencari jawaban terakhir ini kita ambil dua kemungkinan dulu. Kita bulatkan menjadi 12. Kenapa di sini kita bulatkan menjadi 12? Kita ambil dua kondisi dulu ya. Misalkan kalau kita ambil yang 11. Kalau kita ambil yang 11 dikali dengan harga awal itu menghasilkan jumlah 605.000. Jadi kita belum bisa dikatakan balik modal. Sementara fungsi BEP produksi di sini kan untuk mengetahui dengan menjual berapa produk kita bisa balik modal, kan begitu ya. Sekarang kalau kita ambil kondisi yang jawabannya 12, kalau kita kalikan harga awalnya itu 55.000, jadi mendapatkan 660.000. Jadi di sini sudah bisa kita ketahui dengan menjual 12 produk baru kita bisa balik modal. Ya, karena dengan menjual 12 produk itu kita bisa menghasilkan 660.000, sementara biaya produksinya kan 608.000. Jadi bisa dikatakan kita sudah bisa balik modal. Kita coba untuk soal yang kedua ya. Nah, di sini ada soal, Gulali Tape adalah salah satu UMKM di Singaraja yang menghandle makanan khas daerah berupa oleh-oleh tape. Nah, dalam satu hari, toko ini bisa menghasilkan 20 bungkus oleh-oleh tape dengan memerlukan bahan-bahan seperti singkong sebanyak 4 kilo, di mana harga per kilonya ini adalah 5.500. Kemudian memerlukan ragi sebanyak 5 bungkus dengan harga per bungkusnya itu adalah 1.500. Kemudian memerlukan gula pasir sebanyak 3 kilo dengan harga per kilonya itu adalah 13.000, serta memerlukan plastik pembungkus dengan total harga 4.500. Nah, kemudian untuk harga awal yang dirancang toko ini adalah 5.000. Nah, jadi silakan kalian coba hitung BEP harga dan juga BEP produksinya. Untuk cara menghitungnya masih sama dengan yang tadi ya. Kalian buat diketahuinya dulu, dimana yang diketahui di sini adalah jumlah produk sebanyak 20 bungkus. Kemudian kalian hitung dulu biaya produksinya dengan beberapa rincian ya. Dimana yang diperlukan di sini adalah bahan singkong sebanyak 4 kilo. Dimana harga per kilonya itu adalah 5.500, jadi kita dapat jumlah totalnya itu adalah 22.000. Kemudian kita perlu ragi sebanyak 5 bungkus dengan harga per bungkusnya itu adalah 1.500, jadi kita dapat total 7.500. Kemudian kita perlu lagi gula pasir sebanyak 3 kilo dengan harga per kilonya 13.000, jadi total yang kita dapat adalah 39.000. Dan terakhir untuk plastik itu totalnya harga 4.500. Jadi bisa kita hitung di sini ya, untuk biaya produksi totalnya itu sebesar 73.000. Kemudian kita buat ditanya, yang ditanya itulah BP harga dan BP produksi. Kemudian kita langsung jawab. Untuk BP harga sesuai dengan rumus, di mana rumusnya biaya produksi dibagi jumlah produksi. Jadi langsung kita masukkan data yang sudah kita
buat tadi ya, dimana biaya produksinya itu adalah 73.000, jumlah produksinya adalah 20. Jadi kita hitung untuk BP harga 73.000 dibagi dengan 20, kita dapat hasil Rp3.650. Jadi untuk BP harganya sesuai dengan fungsi untuk menentukan harga yang kita terjunkan ke pasaran nanti ya, dimana BP harga yang kita dapat di sini adalah 3.650. Kemudian tadi di awal kan kita sudah merancang harga awalnya itu 5.000. Jadi kalau kita hitung atau kita mau mencari tahu untungnya berapa, kita tinggal langsung kurangi saja ya harga awal dikurangi dengan BP harga yang sudah kita hitung. Jadi harga awalnya 5.000 dikurangi dengan BP harga sebesar 3.650. Jadi kita bisa tahu di sini keuntungan yang kita dapat itu adalah Rp1.350 per bungkusnya. Kemudian untuk BP produksi, di mana rumus yang kita tahu itu adalah BP produksi sama dengan biaya produksi dibagi dengan harga awal. Kemudian biaya produksi itu kan jumlahnya 73.000, kita bagi dengan harga awalnya 5.000. Jadi di sini kita dapat hasil 14,6. Nah, jadi untuk menentukan hasil akhir dari BP produksi ini, kalian perlu ingat ya, jangan langsung dibulatkan ke atas atau mungkin kalian mengambil 14-nya saja. Tapi kalian ambil dua kondisi antara 14 dan juga 15. Jadi kalian ambil jawaban awalnya dengan satu jawaban di atas dari jawaban awal. Di sini kita akan dapat jawaban awalnya 14,6. Kemudian kita ambil kondisi keduanya di atas dari 14 itu adalah 15. Ingat ya kenapa seperti itu, karena logikanya tidak ada jumlah produk yang jumlahnya itu koma. Jadi harus bulat ya. Kita langsung ambil kondisi yang pertama, di mana kondisi yang pertama itu 14. 14 kalau kita kalikan dengan harga awalnya itu 5.000, di sini kita dapat jumlah 70.000, sementara biaya produksi kita kan perlunya 73.000. Jadi otomatis kita belum balik modal. Jadi jawabannya bukan 14. Kalau kita ambil kondisi yang kedua itu 15, kita kalikan dengan harga awalnya 5.000. Di sini kita sudah dapat jawaban 75.000. Kemudian biaya produksinya kan 73. Jadi kita di sini sudah pasti jawabannya 15. Karena dengan menjual 15 bungkus itu, kita sudah bisa balik modal sesuai dengan fungsi BP produksi yang tadi ya. Jadi di sini untuk mencari kesimpulan akhir jawaban dari BP produksi, kalian jangan langsung mengambil jawaban yang kalian dapat setelah perhitungan ya. Jadi kalian ambil dua kondisi kayak tadi dulu. Kalau misalkan kalian di akhir dapat jawaban 14,5 gitu misalkan, jangan langsung kalian itu dijadikan jawaban, tapi kalian ambil dua sikon dulu antara jawaban 14 dengan 15. Jadi kalian coba hitung atau kalian kalikan dulu kedua jawaban itu dengan harga awal. Yang mana yang jawabannya melewati jumlah biaya produksi, itu dah dia jawabannya ya. Kalau misalkan 14 kalian kalikan dengan harga awal, itu sudah melewati jumlah biaya produksi, otomatis jawabannya pasti 14. Tapi kalau misalkan 14 kalian kalikan dengan harga awal tapi belum melewati jumlah biaya produksi, otomatis kalian coba jawaban yang 15-nya. Kalau 15-nya sudah melewati hasilnya itu melewati biaya produksi, berarti jawaban akhirnya itu adalah 15. Jadi kalian nanti ingat ambil dua sikon dulu. Dua sikon itu dikalikan dengan harga awalnya. Kemudian untuk mencari jawaban yang benar, mana yang jawaban hasil akhirnya itu melewati atau melebihi biaya produksi, itu dah dia jawaban hasil dari BP produksi. Nah, jadi itu ya pemaparan materi tentang BIP atau break even point. Jadi Ibu harap kalian bisa paham dan mengerti dengan materi yang sudah Ibu bahas tadi ya. Nah, untuk mengetahui apakah kalian sudah paham atau belum, Ibu akan mencantumkan satu pertanyaan tentang BIP. Jadi nah, dari dua soal yang tadi sudah Ibu buatkan, Ibu harap kalian sudah paham bagaimana cara mencari BIP harga dan juga BP produksi. Nah, sekarang Ibu berikan satu soal sebagai kalian latihan ya. Jadi silakan kalian nanti
coba jawab soal ini, kalian tulis di buku catatan atau di buku latihan kalian. Untuk soalnya, Babi Genyol Pak Wayan itu adalah warung makan yang menjual makanan dari olahan daging babi. Nah, dalam satu hari produksi, warung ini bisa menjual 35 porsi makanan olahannya. Nah, untuk daging babi yang digunakan dalam satu hari itu, warung ini memerlukan daging babi sebanyak 8 kilo dengan harga per kilonya itu 95.000. Sementara untuk bahan yang diperlukan seperti bawang merah dan bawang putih itu memerlukan 2 kilo dengan harga per kilonya 15.000. Kemudian memerlukan perbumbuan dengan total biaya 35.000 dan juga memerlukan cabai sebanyak 2 kilo dengan harga per kilonya itu 45.000. Nah, coba kalian hitung BP harga dan BP produksinya. Silahkan kalian jawab nanti. Kalian buat di buku catatan atau di buku latihan kalian, ingat ditulis tangan ya. Dan jangan lupa untuk mengisi identitas diri, karena tugas-tugas yang sebelumnya banyak sekali yang lupa untuk mengisi identitas diri. Jadi nanti kalau ada lagi yang lupa mengisi identitas diri, tugasnya akan ibu tunda dulu untuk dinilai. Jadi sampai kalian bisa menunjukkan kalau itu memang tugas kalian, baru ibu akan nilai nanti ya.